Oke, nah Gitu. kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sih pola komunikasi dan manajemen konflik di dalam tubuh NU sendiri setelah melihat kegemparan ini, Pak? Kegemparan ini kan isu politik aja di media massa. Di NU-nya sih kalau misalnya sudah maghrib ya sholat, nanti ya Udah ngerokok malam bareng, ngebakau bareng, terus ngopi bareng, habis gitu ada masalah ya sudah. Orang berbeda itu hidayah kok. Ngapain sih gitu harus bacok-bacokan gitu kan. Tidak ada di NU kayak begitu. Yang saya temui ya kalau saya berbeda, misalnya seperti beberapa hal misalnya, saya sering kali sama Gus Dur aja sama beberapa kali, saya berbeda. Tapi ketika saya mengkritik dalam kapasitas saya sebagai intelektual, saya ungkapkan dengan sangat lugas. Tapi pada saat saya ketemu, ya saya salim gitu loh. Iya, salim karena itu kan penghormatan saya terhadap guru saya, walaupun dia mitra kerjanya, tapi mitra di dialog saya, tapi kan ada keilmuan yang ditransfer dengan beberapa pengalamannya Gus Dur. Terus kalau saya jalan gitu, kadang-kadang ada adik-adik itu ya ngelihat saya terus salim. Di sebelah saya ada kiai yang lebih makomnya. Saya cuman ini kiai sesungguhnya, jangan saya gitu. Gitu. Ini salim akhirnya. Salimnya Nah, ini saling mengingatkan bahwa bukan saya loh yang harus disalimi, tapi Kiai Fahmi keilmuannya ya, Pak. Iya, Kiai Fahmi keilmuannya luar biasa. Ada kemakomannya karena dia kalau dalam bahasanya Weber, ini kiai yang karismatik loh, gitu kan. Oh betul, berenergi, Pak. Kalau kita letakkan pada ini kiai yang mimpin pesantren loh, gitu kan. Gitu. Ada ketawaduannya sebagai keikhlasan dia ngurus umat yang banyak. Itu nilai lebihnya ya, nilai Pak. lebihnya. Di situ dia dibedain. Yang jadi problem itu kalau yang sudah distruktur ribut itu kiainya legal formal. Dalam rangka SK-nya dijaminkan ke bank, pinjaman, karena dijaminkan ke partai politik sebagai relasi kepentingan. Itu kiai legal formal. Ya banyak di struktur itu. Yang kadang-kadang disuruh ngaji juga sama kayak saya juga, ngajinya beletak-beletuk, tapi kan keikhlasannya di NU itu. Gitu. Gitu. Keikhlasannya di NU itu, jadi mekanismenya ada kiai karena memang kealimannya, seperti Kiai Yapi, Kiai Ilyas Ruhyat, misalnya Kiai Anwar yang kemarin ada kasus itu. Ya. Nah itu kealimannya sebagai kiai yang untuk keilmuan itu. Tapi ada kiai yang memang dia ngurus tradisinya, ngurus pesantrennya, kultural, itu. Tapi ada kiai karena usia. Karena dia udah senior, tua, lalu dia masih ngurus NU, ilmunya pas-pasan aja. Tapi karena ikhlas, akhirnya dipanggil kiai juga. Ya. Ketawaduan santri terhadap kiai itu nyari barokah dengan level-level kekiaian itu, gitu. Jadi itu yang sebetulnya, ya, Pak, iya, pola tradisinya sebagai keadaban. Itu yang membangun tradisi NU akhirnya guyup sampai sekarang bisa bertahan kan dengan kekerean yang kolektif gitu loh. Iya. NU nggak kaya tapi kerenya sebagai kebanggaan gitu loh. Kere aja ribut apalagi kaya. Kere aja ribut apalagi kaya. Seru juga. Kere aja ribut apalagi kaya gitu kan. Tambah ribut lagi tuh. Nah itu dia. Seru tapi ya. Saya nggak tahu, saya cuma bisa ketawa aja ngelihat situasi sekarang gitu. Perlu nggak Pak pemerintah turun tangan Pak untuk? Ya nggak perlu. Prahara ini Pak. Apain? Kecuali sudah bakar-bakaran. Jakarta dibakar, Bandung dibakar baru. Misalnya ngapain pemerintah turun tangan? Emangnya NU itu ya ada mekanismenya. Ini gejolak segelintir aja berarti apa ya? Iya, ini kepentingan di struktur PBNU sehingga mau mutamar. Nah, ini sebetulnya. Jadi gini kasusnya sebetulnya. Kalau kita lihat analisisnya, ini kan ada tambang nih masuk. Ini kan punya konsekuensi nih. Harus ada beberapa tahapan. Nah, ini udah mau mutamar. Sementara ini harus dikerjakan. Ada limit waktunya misalnya Januari 2026. Kalau nggak dikerjakan, kena dis. Kan gini, ini kan perjanjian ekonomi nih sebetulnya. Di sini ada kerja kelompok sebagai soliditas. Sementara yang satu katanya Gus Yahya, jangan dulu ini. Kita serahkan aja sama Prabowo deh, terserah. Itu kan urusan kayak gini kan bukan untuk kepentingan kelompok misalnya. Ini untuk kepentingan umat, karena 23.000 dengan konsekuensi sekian triliun lah. Gitu. Kalau ini berhasil dikelola. Berarti konsepsinya belum dikelola sampai sekarang, Pak?
Iya, ini yang jadi problem karena udah ada pengijon tadi. Oh, ini rebutan ngelola apa gimana nih, Pak? Ini Tapi satu, menjelang Muktamar ke-35 berarti. muktamar terjadi kalau dia jadi pengurus lagi, Ah. kalau tidak udah lain orang lagi. Oh, ini persoalan Ini persoalan waktu. Jadi, ini yang Oke. sebetulnya harus kita investigasi sebagai rasionalitas terhadap kasusnya apa nih, gitu. pemicu ya, Pak ya? Nah, itu kedua, ada Maming masuk jadi bendahara umum. Balik ke Maming lagi. Balik lagi ke Maming, nggak bisa Maming ini barang ini di NU nggak ada masalah siapapun jadi pengurus. Tapi ketika Maming bermasalah secara hukum, ada aliran dana masuk nih. Oh, ini yang Oh, bikin gede. masalah. Sementara ini sudah proses hukum nih, Ya. walaupun belum ikrar. Hmm, Ini kan kalau ada aliran dana bahaya. ya. Gitu. Akhirnya terjadilah prosesnya. Ini sudah diingatkan sama beberapa para pengurus lah yang memang menangani Bapak Rebel Keuangan di Nahdlatul Ulama. Ini bahaya Mas gini-gini. Tapi Maming kan sebagai orang yang bendahara umum, dia sudah tersangka tapi masih bendahara umum. Belum Iya, ini. masuknya belum dilepas. duit dia juga yang nerima, lalu uangnya Keluarnya dikeluarin lagi juga dia dia juga. juga yang Ah. menerima. Saksi banget. Ini sebetulnya mekanisme keorganisasian yang akhirnya dari tata keuangan mungkin loh kok keuangannya gitu. Tidak rapi lah Nah, istilahnya. sementara diingatkan, Pak Maming jangan masuk, ini kan lagi bermasalah. Iya, betul. Kalau ada sesuatu ini uang bisa TPPU masuk Benar, tuh di benar, situ. benar. Ngeri banget sih kalau udah- Ngeri walaupun Iya. dalam kenyataannya gitu kan. Kasus Maming itu tidak ada TPPU-nya, tapi tiba-tiba sekarang dalam kasus ini muncul lagi TPPU-nya kan. Nah, yang bawah siapa yang narik-narik itu? Dan itulah yang saya khawatir menjadi teror buat para kiai-kiai sepuh yang cukup lugu. Betul, betul. Jadi ada yang main ini. Ada pihak ketiga atau pihak Iya, dari dalam pihak sendiri, Pak? kepentingan politik, saya nggak tahu. Ini investigasinya Masih harus internal hati-hati. juga, tapi yang punya kepentingan. Iya, kepentingan politik kan nggak bisa. Saya kena delik kriminal itu, delik ajas praduga tidak Berarti ini bersalah. bukan orang luar nih, orang dalam juga nih, Pak. Orang dalam punya Cuman kepentingan. kepentingannya beda. Beda. Aduh, Di bahaya situ. nih. Nanti Pak, calon-calon yang di Muktamar 35 ini udah pada muncul belum Pak? Ya, dari dulu udah muncul siapapun. Berarti Gus Yahya maju lagi ya Pak? Bisa jadi gitu, kalau misalnya dia tidak dinyatakan salah. Oh, masih menunggu atau- itu ya, Pak? Iya, Hasil. Kenapa? tapi ya, Mutamirin juga masih memilih dia. Iya. Jadi dibuka aja kalau memang dia dipilih lagi, jadi lagi berdasarkan mekanisme legal formal tadi. Oh, oke, Jadi oke. pemecatan itu gak ada masalah, tapi kan dibuktikan aja selagi dia tidak dilarang secara undang-undang bahwa kalau sudah kena sanksi 5 tahun tidak boleh mencalonkan Iya. gitu kan sebagai anggota dewan gitu, calon anggota dewan, anggota legislatif.